Pemirsa, sudah seminggu berlalu, Capres-Cawapres melakukan kampanye terbuka di berbagai daerah. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengkampanyekan tentang keadilan dan kedamaian. Sementara Prabowo Gibran mendorong kampanye makan siang dan susu gratis. Adapun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengkampanyekan penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, lalu sejauh mana kampanye ini mendorong tingkat keterpilihan capres-cawapresnya? Lalu siapa pula suaranya yang melejit dan siapa yang cenderung stagnan dalam survei terbaru? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kita pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemudian Direktur Riset Poltreking Indonesia Arya Budi, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik. Selamat sore, Mbak. Baik, sore semuanya. Saya mungkin langsung ke Mas Arya Budi terlebih dahulu ya. Mas, ini seperti apa tren suara dari ketiga pasangan calon ini saat ini dibandingkan dengan awal November seperti apa saat ini? Jadi kita survei terakhir itu awal November ya, itu periode sebelum kampanye dimulai ya, secara resmi dimulai. Nah, angkanya memang terjadi peningkatan di pasangan Prabowo Gibran ya, naiknya agak lumayan sekitar 9,5% dari 30 lompat langsung ke 40 sekian. Kemudian stagnan di Ganjar dan Mahfud, itu angkanya masih sama seperti awal September sebelum ada deklarasi cawapres dan pendaftaran, itu sekitar 30-an% ya. Sedikit turun sebenarnya dari 31 ke 30, tapi secara statistik itu stagnan. Nah, naik sedikit juga di pasangan Anies dan Muhaimin, itu naik sekitar 6% dari 18,4 ke 24,4%. Nah, jadi itu peta sebelum kampanye dimulai, tetapi itu peta yang sudah memperjelas tiga pasangan karena setelah pendaftaran dan deklarasi capres-cawapres di awal November. Nah, kita belum tahu sebenarnya apakah kemudian treatment 1 minggu ini mampu mengubah peta elektoralnya. Nah, itu kita juga sedang melakukan survei, nanti mungkin bisa kita sampaikan juga ke publik. Tapi peta sementara yang kita punya secara agregat nasional ya, karena basis-basis pendukung itu kan juga terkonsentrasi di beberapa wilayah, terutama di Jawa, dan jika di zoom in lagi ada 3 Jawa yang besar ya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, tapi secara agregat memang petanya ada kenaikan dan penurunan atau stagnasi di 3 pasangan capres. Nah, ini kan cukup menarik, ada yang naik, ada yang stagnan. Kalau untuk yang naik ini, naiknya gara-gara apa sih? Apakah memang mungkin dari janji-janji kampanye yang disampaikan yang beberapa waktu belakangan ini, atau apa, mungkin ada apa lagi? Kalau janji kampanye, visi misi sebenarnya beredar cukup masif baru beberapa hari belakangan ya, menjelang kampanye terbuka. Nah, sementara survei ini dipotret sebenarnya praktis tidak lama dari pendaftaran. Jadi waktu itu jika kita cek sebenarnya ada efek elektoral dari cawapres. Di sisi lain juga ada langgam politik yang berubah dari masing-masing pasangan. Misalnya Ganjar Mahfud kemudian menyetel musiknya cukup berjarak dengan Jokowi misalnya. Kemudian sementara dari Prabowo itu semakin berdekat dengan Jokowi. Misalnya ada Gibran di sana. Nah, pemasangan cawapres satu sisi, tapi kemudian kontestasi narasi yang kemudian dimainkan juga mampu mengubah peta elektoral. Maaf Mas Arya, tadi Prabowo Gibran di awal November itu sekitar 40%, kemudian meningkat menjadi berapa? Jadi 40,2% itu di November, itu meningkat dari bulan September. Nah, September itu dia angkanya sekitar 30-an%. Nah, di jadi awal Desember ini? Nah, belum, kita masih mencoba memotret itu. Nanti kalau sudah ada hasilnya tentu kita sampaikan. Tapi kisarannya naik berapa? Menyentuh 50 mungkin atau kira-kira? Nanti kita lihat hasilnya. Tapi jadi gini, faktornya kan bukan hanya dari kandidat, tapi juga dari the sitting presiden incumbent. Karena sekali lagi ada insentif elektoral juga dari sana. Jadi kalau kepuasan terhadap Jokowi ini misalnya naik, tentu itu menjadi insentif misalnya dari Prabowo Gibran. Fungsi terbalik berlaku bagi Anies. Jadi jika semakin profil ratingnya semakin tinggi bagi Jokowi, Anies semakin sulit mengambil ruang. Nah, jadi itu kita sangat juga tergantung dari posisi performa pemerintah. Selain juga kampanye. Nah, karena kampanye ini kan salah satu
yang menarik sebenarnya bagi Anies dan Ganjar karena penetrasi elektoral mereka tidak semasif Prabowo yang sudah memulai merawat sejak 2014. Ya. Nah, belum tentu orang di pelosok Sabang sampai Merauke mengetahui misalnya Anies dan Ganjar. Itu juga yang menarik untuk kita tunggu hasilnya nanti. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, apakah sudah ada bayangan data mengenai elektabilitas dari 3 pasangan capres-cawapres ini? Baru 7 hari sih masa kampanye terbuka ini. Prof. Burhan. Ya, gini Tisa, sebenarnya sama ya dengan poll tracking. Data terakhir yang kami rilis itu awal November. Tetapi kami sendiri relatif sangat rutin ya melakukan survei opini publik, tidak semuanya untuk konsumsi publik, tetapi polanya minimal sebelum kampanye masih positif buat Prabowo Gibran, tetapi belum mencapai 50%. Nah, yang kedua, trennya masih negatif buat Mas Ganjar. Dan ketika elektabilitas Prabowo Gibran naik, itu umumnya mengambil basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo. Sementara elektabilitas Anies tidak langsung terkait dengan peningkatan elektabilitas Prabowo. Jadi yang kita lihat, dan ini misalnya dipotret oleh lembaga survei Polling Institutes, itu menunjukkan suara Prabowo meningkat ya di atas 43 sampai 44%, tapi elektabilitas Mas Ganjar turun dan elektabilitas Mas Ganjar sekarang sama dengan Mas Anies di kisaran 24%. Baik. Nah, kalau misalnya pola ini berlanjut meskipun kampanye sudah mulai 1 minggu terakhir, kemungkinan ini menjadi semacam alarming bell buat Mas Ganjar. Sebab kalau misalnya basis pendukung Pak Jokowi terus melakukan eksodus dari Ganjar ke Prabowo Subianto, kemudian suara Ganjar disalib oleh Anies, maka kemungkinan kalau Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam 1 putaran, maka yang menemani Mas Ganjar di putaran kedua adalah Anies Baswedan. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar mampu melakukan recovery, terutama dengan memanfaatkan kampanye dan debat, kan ada beberapa paket debat tuh ya yang akan dilakukan ke depan, itu kemungkinan Mas Ganjar masih punya potensi untuk kembali ke jalur yang benar menuju putaran kedua. Baik, ini dari data yang kita punya sekarang memang yang pasti masuk putaran kedua adalah Prabowo Gibran. Baik, ini menarik, Nah, yang Prof. tidak pasti adalah apakah menang dalam 1 putaran, dan yang kedua kalau gagal siapa yang menemani Pak Prabowo itu masih rahasia Tuhan di kitab Lauhil Mahfud. Ini menarik ya, tadi Prof. Burhan menyampaikan data bahwa ketika suara Prabowo Gibran naik, kemudian ini seakan-akan Ganjar ini tergerus suaranya begitu. Lalu kita penasaran apa sebenarnya menyebabkan turunnya suara ataupun juga hasil survei suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, dan seberapa besar pengaruh dari kampanye terbuka ini. Tapi dijawab nanti ya Prof. Burhan, kita harus jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi.